Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berzikir adalah sebaik-baik perbuatan yang dapat membuat hati menjadi tenteram. Sangat beruntung bagi seorang muslim yang aktivitas kesehariannya tak luput dari berzikir. Selain mempertebal keimanan, keutamaan berzikir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengingat orang-orang yang selalu berzikir. Hidup orang-orang yang berzikir senantiasa diliputi kebaikan dan dihindarkan dari kesulitan dan mara bahaya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatkah kamu kepadaku? Niscaya aku ingat pula kepadamu." Sebenarnya banyak kalimat zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan. Tapi tahukah Anda tentang kalimat zikir yang ringan di mulut, namun kebaikannya dicatat seperti kita melakukan 1000 kebaikan? Mau tahu kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam suatu majelis, "Adakah di antara kalian yang mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari?" Tidak ada sahabat yang menjawab. Semua merasa tidak sanggup melakukan amalan sebanyak itu dalam sehari. Seorang sahabat lalu memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana bisa seorang di antara kami mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW lalu bersabda, "Jika seseorang bertasbih 100 kali dalam sehari, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan." Hadis riwayat Muslim. Tasbih menurut definisi para ulama adalah memurnikan Allah dari segala sifat buruk dan kekurangan dengan mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Tasbih termasuk amalan yang sangat mudah tapi syarat dengan pahala. Sebagai bagian dari zikir, tasbih bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak mesti di masjid dan tidak harus dalam keadaan suci. Tasbih bisa dilafalkan dalam perjalanan pergi atau pulang kerja, di kantor, di rumah, di pasar, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Tasbih adalah amalan para nabi dan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih dengan memuji Rabb mereka, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Bahkan seluruh alam semesta yang di langit, di bumi, dan di antara keduanya, sejatinya mereka semua bertasbih kepada Allah tanpa henti. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya kepunyaan Allah lah semua kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 1. Selain syarat dengan kebaikan dan pahala, tasbih juga memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, tasbih adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Dzar pernah meminta Rasulullah SAW agar diajarkan suatu perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tasbih adalah amalan ringan yang berat nilai timbangannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan di lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang bertasbih ditanamkan baginya kurma di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, maka baginya disiapkan tanaman pohon kurma di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, tasbih menyelamatkan dari keburukan. Inilah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yunus yang ditelan ikan besar diselamatkan oleh Allah berkat tasbih yang beliau ucapkan. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.